Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, kelompok Masya Allah, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai postmodern. Mau tahu nggak apa itu postmodern serta contoh-contohnya? Simak dengan baik, berikut hasil presentasi dari kelima anggota kami. Presentasi pertama akan disampaikan oleh Saudari Aisyah Zafira Assalam. Selanjutnya akan disampaikan oleh Farin Maritza. Selanjutnya disampaikan oleh saya sendiri, Dela Amalia Savitri, dan disusul oleh Mbak Alifa Nur Syafia, dan yang terakhir disampaikan oleh Siti Zulfa Roihana. Terima kasih. Kepadanya kami persilahkan. Pengertian arsitektur postmodern historisme. Arsitektur historisme adalah aliran arsitektur yang mengambil bentuk-bentuk lama, terutama dari arsitektur klasik, yang kemudian diterapkan pada bangunan modern dengan dimensi, bahan, dan ukuran yang berbeda. Menurut Kolkohuon, menjelaskan bahwa arsitektur historisme ini merupakan aliran yang sangat memperhatikan arsitektur pada masa lalu. Aliran ini dibuat dengan bentukan-bentukan yang mempresentasikan sejarah, elemen-elemen seni masa lalu, prestise, rekonstruksi otentik, dan demonstrasi suatu bentuk sesuai dengan makna atau tujuan yang ingin disampaikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan sejarah dari postmodern. Nah, postmodernisme lahir sebagai kritik atas modernisme. Era modern berkembang antara abad ke-15 sampai ke-20 awal. Pada era ini menghasilkan kemajuan yang sangat pesat dalam berbagai bidang kehidupan dalam waktu yang relatif singkat. Nampaknya mimpi untuk memiliki dunia yang lebih baik dengan model pengetahuan berhasil terwujud. Namun tidak lama sampai kemudian ditemukannya banyak sekali dampak negatif dari ilmu pengetahuan atau terobosan-terobosan baru bagi dunia. Teknologi mutakhir ternyata sangat membahayakan dalam peperangan, dan efek samping kimiawinya justru merusakkan lingkungan hidup yang ada di dalam bumi. Dengan demikian, ternyata mimpi-mimpi orang terhadap kemajuan yang pesat ini tidak sesuai yang diharapkan. Dan berangkat dari perbedaan mimpi dan kenyataan, modernisme inilah yang membuat postmodern muncul dan berkembang. Akhirnya, pemikiran postmodern ini mulai mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang filsafat, ilmu pengetahuan, dan sosiologi. Postmodern akhirnya menjadi kritik kebudayaan atas modernitas. Pada akhirnya, istilah postmodernisme menjadi lebih populer manakala digunakan oleh para seniman, pelukis, dan filsuf dan kritikus. Postmodernisme adalah pandangan dunia yang menyangkal semua pandangan dunia. Lebih gampangnya, postmodern mengatakan bahwa tidak ada kebenaran universal yang valid untuk setiap orang. Individu terkunci dalam perspektif terbatas oleh ras, gender, grup, dan etnis masing-masing. Selanjutnya ialah analisis bangunan postmodern. Yang pertama ialah Food Court Galaxy Mall. Galaxy Mall mulai dioperasikan pada PT Sinar Galaxy pada tanggal 26 Maret 1996. Food court ini merupakan sebuah fasilitas umum yang menjadi elemen penting dalam sebuah pusat perbelanjaan. Selain kapasitasnya yang besar dan bervariasi, ada juga banyak makanan yang disajikan. Keunggulan yang dimiliki sebagai food court adalah gaya desain yang menarik. Karena gaya desainnya dari sebuah food court akan sangat mempengaruhi atmosfer pengunjung yang duduk di dalamnya. Gaya desain yang digunakan di dalamnya ialah gaya desain postmodern. Gaya desain ini banyak diterapkan oleh area food court mall. Tentunya salah satunya Food Court Galaxy Mall sebagai mall terbesar di Surabaya Timur yang menerapkan gaya desain postmodern. Postmodern pada interior Food Court Galaxy Mall sangat tampak antara lain pada bentuk layout, elemen pembentukan ruang, juga salah satunya yang meliputi lantai, dinding, serta elemen dekoratif dan warna lainnya.
Selanjutnya ada pada desain coffee shop pada motel di Surabaya. For your information, motel adalah motor hotel. Nah, desain postmodern pada motor hotel di Surabaya bertujuan untuk daya tarik dan tren, yaitu alasan mengapa wisatawan tertarik ke daerah tersebut karena jumlah mereka, variasi musiman, dan kecenderungan apapun terhadap perubahan coffee shop sebagai fasilitas umum di motel ini. Meja yang dipilih memiliki ukuran yang lebih kecil dibanding restoran. Backdrop wall terdiri dari panel-panel persegi yang overlap secara acak untuk mendapatkan sebuah lembar backdrop yang menarik. Pada dinding sebelah kanan juga merupakan perpaduan warna dan cat dinding yang dibuat diagonal agar terkesan lebih youthful. Melanjutkan dari contoh-contoh yang sebelumnya, ada juga gedung Neue Staatsgalerie di Stuttgart, Jerman. Gedung ini merupakan markas besar dari Secret Intelligence Service atau SIS atau gedung M16 di London. Selesai pada tahun 1949, dirancang oleh Terry Farrell and Partners. Desain uniknya terinspirasi oleh berbagai hal, mulai dari pembangkit listrik industri di Inggris tahun 1930-an hingga kuil Maya dan Aztec. Bisa dibilang gedung ini merupakan karakter dari film James Bond seperti Golden Eyes, The World Is Not Enough, Skyfall, dan Spectre. Bangunan ini mengandung nilai komunikatif yang populer, sifatnya yang urban dan representasional atau cocok di kota-kota besar. Bersifat manegaragam atau plural, masih menerapkan teknik ornamentasi, wujudnya yang metaforik, dan merupakan hasil dari partisipasi. Ada pula bangunan Louvre Museum oleh Yeo Ming Pei. Pada bangunan ini, ciri khas arsitektur historisme ditemukan pada bentuk utamanya, yang mengambil nilai sejarah dari bentuk piramida Mesir. Sesuai dengan ciri khasnya, bangunan bergaya historisme ini mengambil bentuk utuh dari arsitektur lama yang kemudian diterapkan pada arsitektur modern dengan cara yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan material. Piramida Mesir menggunakan material batu yang berat, masif, dan tertutup. Sementara bangunan ini memiliki penyelesaian yang berbeda, yaitu menggunakan kaca dan rangka baja. Meskipun jika dilihat dari jauh, bangunan ini tetap mengingatkan kita pada piramida di Mesir. Selanjutnya adalah Malang Town Square atau Matos. Pada bangunan ini, ciri khas arsitektur historisim ditemui pada bentuk utamanya yang mengambil nilai sejarah dari penggunaan banyaknya bentuk-bentuk geometris, futuristik, serta modern seperti kaca dan baja. Sesuai dengan ciri khasnya, bangunan bergaya unik dan inovatif. Selain memiliki gaya geometris, Malang Town Square juga tetap mengikuti bentuk-bentuk dari sudutnya yang memutar. Hal ini termasuk gaya dari pengaruh postmodern yang tidak simetris dan bentuknya berbeda dari arsitektur tradisional. Termasuk kaca dan baja tadi, gaya Matos ini berkombinasi dengan elemen tradisional dan modern yang menunjukkan hasil pengaruh dari gaya postmodern dari elemen-elemen berbagai era dan budaya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.